Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu selalu diingatkan pertama dan utama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana kita sering sampaikan bahwa Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Mana diantaranya ayat yang mengingatkan kita bahwa Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Inna a'toy. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi kalau ada jangan katakan ada masih berempat kita bersama. Di antaranya saja Bapak yang saya hormati yang ada, yang di langit, yang di bumi, dan di antara keduanya Allah punya, benar tak? Ilahi ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma. Matahari, hujan yang darah yang kita hirup. Siapa punya? Allah. Syukur. Apa bentuk syukur kepada Allah? Kemudian salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Jadi Bapak kalau dibaca diulang disambung Allah wa Nabi Muhammad itu sambung sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi ini judul ceramah kita adalah dalam rangka suasana tahun baru. Mari kita renungkan amal-amal yang telah kita melakukan. Kita renungkan. Di antaranya Bapak yang saya hormati yang kita sampaikan kata Sayyidina Umar di tahun baru atau suasana ini belum pernah terlupakan. Apa kata beliau? Hasibun qatla. Hitung-hitunglah diri. Hasibun hitung-hitunglah diri. Nanti sebelum dihitung amal-amalmu. Sebagaimana kita sering sampaikan Bapak yang saya hormati, bekal kita. Kenapa kita merenungkan? Karena kita menyiapkan bekal untuk esok. Apakah bekal yang sudah kita siapkan itu secara kualitas sudah baik atau secara kuantitas? Caranya ayat Allah mengatakan surat Az-Zariyat 50. Alhamdulillah Allah mengingatkan wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin manusia kecuali adalah beribadah kepada Allah. Saya yakin dan percaya Bapak yang saya hormati kita sudah melakukan ibadah sebagai persiapan untuk kita nantinya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah ingatkan apa kata Allah? Wa tazawwadu fa
bisa menjadi orang bertakwa tentu kita melaksanakan ibadah. Di antaranya Allah ingatkan juga di surat Al-Asr ayat 18. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang bertakwa tadi adalah orang yang beribadah. Nah, Allah ingatkan adalah masing-masing diri menyiapkan untuk hari esok. Kapan hari esok itu? Hari setelah berakhirnya dunia. Kapan mulainya hari esok itu? Hari esok itu mulainya setelah kita meninggal atau kematian. Di alam barzakh, di alam kubur itu awal kehidupan akhirat. Jadi kalau kita sudah meninggal, berarti kita sudah di alam akhirat. Kemudian kemana lagi kita jauh lagi perjalanan kita? Kita nanti yang di dalam kubur itu akan dibangkit. Wa anna sa'ata ajatul ibadiyah wa anallahu yab'atsu fil kubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang dan Allah nanti akan membangkit kita lagi di dalam kubur kita. Nah, jadi nanti kenapa yang hormati kita sekarang yang pertama kita adalah amal itu untuk menolong kita di saat kita berada di alam barzakh dan di saat kita dibangkit nanti matahari dekat dengan kepala kita. Dan kita nanti juga amalan itu untuk di saat kita meniti titian sirat lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada kuda. Saya tidak percaya kalau Bapak dan Ibu kita sudah menyampaikan sebenarnya kita sampaikan tadi. Halo, tes. Halo, tes. Maka saat Halo, kita tes. kembali yang pertama ibadah yang kita kerjakan itu harus baik dan benar. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ibu-ibu, kita lanjutkan. Kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak benar, maka ibadah itu akan sia-sia, bekal kita sia-sia. Kalau istilah kita orang Minang, jangan-jangan nanti mia abis samba tak lama arang abi basi binasok. Mana diantaranya Bapak yang saya hormati adalah Nabi pernah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ada orang yang sholat berpuluh-puluh tahun tapi sholatnya tidak terangkat. Apa diantara penyebabnya? Adalah ibadah yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di Nabi mengatakan man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Itu dasarnya ibu-ibu. Jadi amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan perintah kami atau yang dicontohkan oleh Rasulullah, amalannya itu ditolak, tidak diterima. Nah, ini makanya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pada tahun baru ini saya ingatkan, mari kita kerjakan, mari kita lakukan ibadah itu dengan baik dan benar. Ibadah apa yang paling utama yang kita siapkan? Ibadah yang paling utama yang kita siapkan itu adalah ibadah sholat. Ya enggak? Kenapa sholat? Karena sebagaimana juga sudah pernah kita sampaikan,
Lah, jadi kita lanjut. Kini kok karena kita puasa, ya jadi nanti kalau ada yang apa silakan nanti apa aja, tidak usah disiapkan seperti biasa. Nah, kita lanjut. Hari ini umumnya puasa. Yang pertama sholat, karena awaluma yuhasabu bilah abdil yaumal qiyamati sholat. Fa in soluhat soluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Karena nanti yang pertama-tama ditanya itu sholat. Apabila sholat kita baik, maka yang lain akan baik. Bagaimana sholat yang baik itu? Secara sepintas selalu kita sampaikan. Yang pertama kita benarkan toharanya. Yang kedua tata caranya. Mohon maaf, saya bukan menghina, Bu. Saya bukan mengunjingkan. Saya lihat sesuai dengan ilmu yang ada berdasarkan Al-Quran dengan Sunnah, terutama tentang pelaksanaan sholat. Mohon maaf, secara dunia ada orang yang titelnya sudah doktor, sudah profesor, tapi di saat sholat diantaranya dia sujud itu tangannya menyentuh orang yang mohon maaf pernah jadi kepala dinas. Rasanya untuk mengingatkan itu tentu kita rasakan. Kita bukan melecehkan ini. Saya tidak menyebutkan BA-nya. Tapi saya demi Allah saya melihat ada orang titelnya secara dunia. Ini bukan gunjing ini namanya. Secara dunia dia sudah orang besar. Titelnya doktor. Jabatannya sudah kepala dinas. Tapi secara akhirat belum tentu ada bisa dipertanggungjawabkan ibu-ibu. Ada lagi, mohon maaf, dokter dan profesor yang lain saya lihat itu tomak ninahnya tidak ada di dalam sholat. Jadi bukan saya mengatakan saya lebih hebat, tidak itu. Karena Nabi sendiri pernah menyuruh orang setelah selesai sholat sunat diperhatikan oleh Rasulullah tidak ada tomak ninahnya, maka dia disuruh sholatnya ulang kembali. Berarti kalau kita tidak ada tomak ninahnya dalam sholat, maka sholat kita itu rukunnya tinggal atau batal. Sholat kita tidak sah. Karena rukun itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Ini jalan itu ibu, bapak-bapak. Ini bukan saya nanti ada berlebih-lebihan. Karena Nabi tadi mengatakan bahwa sholatlah engkau. Nabi mengingatkan, Sallu kama ra'aitumu ni usolli. Sholat engkau seperti aku sholat. Yang ketiga adalah inna sholata tanha anil fahsyail munkar. Mari kita renungkan. Kita sudah sholat, sudah mampukah diri kita mencegah dari yang keji dan mungkar? Contohnya, kalau orang lah sholat kau ibu mukanya kau barasiah lah. Senyum mencari orang. Tabas muka. Piwajihi akika sodaka. Bermanis mungkahlah engkau di hadapan saudara engkau adalah sedekah. Jadi kalau orang yang sholat ibu dia senyum kalau nyebah salam juran. Dan harus sesuai yang lahir dengan yang batin. Jangan nanti mukanya atau wajahnya senyum, tapi hatinya enggak. Itu tidak boleh, itu munafik. Makanya buah dari ibadah, diantaranya buah dari sholat itu adalah baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia. Coba tanya diri kita masing-masing bapak-bapak, termasuk saya ini. Apakah kita sudah baik dengan orang tua kita? Apakah kita sudah baik dengan keluarga kita, suami kita, dan lain sebagainya? Apakah kita sudah baik dengan orang lain atau saudara kita? Nah, jadi Bapak yang saya hormati, itu secara kualitas kita coba di tahun baru ini merenungkan. Yang kemudian Bapak yang saya hormati, ibadat rasanya tidak cukup kalau yang wajib saja kita lakukan. Benar enggak? Kalau nanti ditanya tentang sholat, kalau sholatnya nilainya masih kurang, dengan apa kita nanti menambahnya ibu-ibu? Maka sudah berkali-kali kita usahakan secara kuantitas jumlah sholat kita itu ditambah dengan sholat sunat.
Di antaranya sholat sunat rawatib yang tidak kita tinggalkan lagi 10 atau 12 rakaat. Nah, lebih Bu, masih ingat kan? 10 atau 12? 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, sudah 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. 17 rakaat tambah 12 rakaat. Kalau nilainya masih kurang Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tambah lagi dengan sholat tahajud dan witir 11 rakaat. Jumlahnya telah sampai 10 rakaat. Bukan untuk riya. Karena untuk mencapai sholat yang baik dan benar itu saya yakin tidak mudah. Makanya kita usahakan mencari tambahannya dengan sholat-sholat sunat yang tidak artinya bertentangan dengan ajaran atau perintah Rasul. Kemudian kalau masih ada kesempatan Bapak dan Ibu-ibu, boleh kita lakukan lagi sholat. Ada yang mengatakan rawatib yang ghairu muakkad, ada yang mengatakan sholat sunat qabla sholat wajib atau ba'da dari sholat wajib. Atau ada juga yang mengatakan sholat mutlak. Amanah tambah lagi 2 rakaat lagi setelah zuhur, 2 atau 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, dan 2 sebelum isya. Jumlahnya 10 rakaat. Jadi kalau kita tambah sholat wajib kita dengan sholat sunat tadi, sudah lebih kurang 50 rakaat bisa kita lakukan, kecuali mungkin saat-saat tertentu. Mungkin kita ada halangan, terlambat dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita ingin lagi menambah, bukan untuk riya, kita tambah lagi dengan sholat sunat duha, sunat uduk. Usahakan Bapak yang saya hormati maksimal duha itu bisa 2 rakaat dan bisa sebanyak-banyak ada yang melakukan 12 rakaat. Terakhir kita sampaikan Bapak dan Ibu dengan suasana ini bahwa sekarang kita berada pada tahun baru Hijriah tahun 1446. Di bulan ini, di bulan Muharram ini Bapak dan Ibu, kita ada disunahkan untuk melakukan sholat sunat. Puasa sunat. Kapan pelaksanaannya? Kalau yang dulu dilakukan oleh Rasulullah itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 10. Kemudian setelah itu atau di saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau puasa itu tanggal 10 Muharram, tentu kita kan sama juga dengan puasa orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa di tanggal 10. Apa kata Rasulullah? Kalau saya hidup untuk tahun akan datang, saya akan berpuasa tanggal 9. Jadi Ibu, yang bagusnya kita puasa kemarin tanggal 9 dan hari ini tanggal 10. Dan ada lagi Bapak yang saya hormati sumber-sumber yang lain, para ustadz-ustadz kita yang menyampaikan ada lagi kita Bapak yang saya hormati kalau mau tambah 1 hari lagi besok. Itu banyak sumber yang juga kita baca bahwa kita disunahkan untuk 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah. Itu silakan Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian besok tanggal 1, 9, 10, 11. Besok hari Kamis. Bagaimana kita mau puasa sunat hari Kamis? Ya walau alam. Kalau kita mau sholat sunat biasa setiap Kamis, makanya kita tidak haram kalau berpuasa hari Kamis. Kita lanjut dengan hari Kamis. Berikutnya Ibu yang saya hormati hari Jumat tanggal 13. 14, 15 puasa Yaumil Bid. Itu kalau memang pernah kita lakukan, sering kita lakukan, bertepatan saat ini menyambung. Silakan yang mau sambung tanggal 3 balik, sampai balik 5 balik. Bila harinya tuh Jumat 1 minggu.
Jadi itu bukan berlebihan. Bukan berlebihan. Gunanya adalah untuk menyiapkan bekal kita untuk akhirat dengan syarat ibadah itu kita kerjakan dengan ikhlas dan kita lakukan ibadah itu sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai penutup, inilah yang akan kita nikmati nanti setelah kita diantarkan ke kubur. Sebagaimana sebagai penutup hadis Rasulullah, yatbal maita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u sunani wa yabqa wahid, yarji'u ahlu wa maluhu wa yabqa wa amaluhu. Jadi nanti kita diantarkan ke kubur, ada 3 yang mengiringi kita. Yang pertama adalah ahluhu, keluarga. Yang kedua adalah harta mengiringi kendaraan kita mungkin. Dan yang ketiga amal kita. 2 akan berbalik pulang, tinggal 1 dengan kita adalah amal kita. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin dan percaya tanpa persiapan akan nanti kita tidak akan dapat penghormatan. Karena ada ungkapan kata, kalau pergi tanpa persiapan, maka kita nanti akan merasakan tanpa penghormatan. Siapa penghormatan nanti setelah kita dalam kubur? Itu ada malaikat-malaikat Allah. Dan juga nanti di akhirat itu kita akan berhadapan dengan Allah atau dengan azab-azab Allah dan kenikmatan-kenikmatan Allah. Saat inilah bapak-bapak dan ibu-ibu mari kita siapkan. Mudah-mudahan dengan ceramah ini kita renungkan bapak dan ibu. Apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah benar? Itu secara kualitas tadi. Dan jumlahnya begitu pula, mari kita tambah dengan sholat-sholat sunat yang lain, atau puasa-puasa sunat yang lain, atau dengan amalan-amalan yang lain. Demikian saja ceramah kita pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.